Terima kasih. Ada acara selanjutnya yang sedikit sambutan dari Bapak Sakandara yang dimiliki SPS selaku kepala sekolah kita. Kepadanya waktu berjalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? 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 Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Matur suwun. Hari ini sudah tahu untuk kita berakti dan juga bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk takjil yang sudah diberikan. Terima kasih juga sudah 1 tahun sampai buka bersama ini lagi. Yang 1 tahun, yang 6 tahun buka bersama di sini. Ya 6 tahun ya. Atau ada yang belum sampai setahun. Waktu dan tempat kami persilakan monggo Bapak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk kebaikan dan perbaikan itu namanya amal soleh, amal kebaikan. Itu dinilai ibadah sama Allah, dinilai berpahala. Tapi pahala itu bonus. Pahala itu bonus. Jangan sampai ketika kita melakukan amal baik, ikhlasnya kita hilang, pahalanya nggak dapat. Ingat, lillahi pahala, lillahi jannah. Ada nggak? Nggak ada. Lillahi rabbil alamin. Karena Allah segala bentuk sholat kita, puasa kita, pahalanya nggak ada. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalaupun iya, itu sekarang nggak apa-apa. Kalaupun ada yang masih menganggap anak kita ini membebani kita sekarang, sebelum saya kasih tahu, itu nggak apa-apa karena nggak tahu. Nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu, kita masih merasa bahwa anak kita ini berbeda dengan yang lain. Anak kita ini beban, anak kita ini tidak sama seperti yang lain. Gak cuma ketok, gak cuma dua-duanya gak lihat, tapi tangan kakinya juga bermasalah. Itu ujian gak cuma buat diri sendiri, tapi ujian buat orang tua. Apakah saya sebagai yang menderita atau yang menderita ya? Masa kedua ya saya sebagai yang mengalami keberbedaan dengan yang lain ini sabar atau tidak? Nah, ibu-ibu, mana suaranya Bu? Halo. 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 Hai halo.
Iya, jadi ibu-ibu biasanya sama anak-anak gini ngomongnya. Anak-anak sabar ya nak ya, anak-anak berbeda, tapi menurut Allah anak-anak ini istimewa. Dosanya anak-anak ini sebagian dihapus gak dihitung. Kamu gak lihat nak, tapi kamu kalau gak lihat, alhamdulillah sama Allah dikasih bonus, kamu gak dihisap matamu. Kita ngomong-ngomong deh anak dengan yakinnya, dengan pedenya kita ngomong sama anak-anak gitu. Sabar ya nak ya, sabar ya nak ya. Oh, cek pede ini ngomong suruh anaknya sabar, padahal kita sendiri masih mengeluh. Kita sendiri masih membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga, dengan anak saudara, adik dengan kakaknya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita sabar, ikhlas dengan keberbedaan kita, yang terlebih dahulu orang tuanya harus yakin bahwa anak kita ini istimewa, bahwa anak kita ini ujian, bahwa anak kita ini wali, sebagai jalan doa buat kita. Jangan-jangan rezeki kita ini tercurah lancar itu karena kita sabar merawat anak kita. Jangan-jangan urusan-urusan kita dipermudah sama Allah itu karena kita ikhlas, kita sabar dengan ujian anak-anak kita yang istimewa ini. Ada nggak yang merasa justru ketika kita marah-marah sama anak kita, ketika kita anak kita ini aktif sama kita tuh nggak sengaja kita kaplok, wah, ada nggak yang masih gitu ya? Adalah misalnya ya jauh nggak di sini ya. Nah, terus setelah kita marah sama anak, tiba-tiba rezeki hari itu seret Pak, Bu, beneran. Ternyata pada saat anak kita kesakitan, kita cubit, kesakitan kita pukul, hatinya geremet. Kau geremet nggak? Hatinya itu nggak enak, hatinya itu nangis. Aku ini kok dilarang ini. Pas ngomong malah nggak dengar. Pas ngomong gitu, Allah dengar keluhan anak kita. Moro rezeki hari itu seret. Jadi mungkin ibu-ibu yang sudah lama sering dengar bahwa justru di Cina atau di nggak usah ngomong di Cina, orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia nggak usah jauh-jauh, itu malah mereka sengaja mengadopsi. Tahu adopsi Bu? Apa adopsi itu apa? Ngangkat anak apa angkat ibu? Kan kalau ngangkat anak kudu ngasuh, kudu ngurus, kudu ngeramut. Kalau ngangkat ibu kan beda kita dirambut. Gak ya, guyon. Ya biar tambah lapar. Ya, jadi mengadopsi anak, tapi sama mereka yang diadopsi itu dipilih anak-anak yang berkejuangan atau yang istimewa. Ditanya, Ci, kan manggilnya kalau orang Cina Koko atau Ci ya. Kalau orang Padang kan Uni atau Uda. Kok enak gini suaranya ya. Kok kenapa kok? Kan Koko punya anak. Kenapa Koko masih ngadopsi anak? Dan kenapa Koko ngadopsi anaknya kok anak yang dalam sinetron, anak yang autis? Kenapa kok? Ternyata dia orang Cina itu punya keyakinan aneh ya. Ibu-ibu, ini seharusnya pikiran ini, keyakinan ini ada di orang-orang Islam, ada di orang-orang Muslim, karena sudah ada di Al-Quran. Justru yang melakukan ini malah orang-orang Cina. Mereka punya keyakinan
bahwa dengan berbuat baik, mengadopsi anak-anak disabilitas, berbuat baik sama mereka, maka bisnis mereka, rezeki mereka bakal dilancarkan. Kok iso? Mereka tuh nggak punya pikiran bahwa anak-anak ini tuh wali, nggak ada. Anak-anak disabilitas ini, anak-anak kita ini, mau itu disabilitas atau tidak, itu wali-walinya kita. Jadi kalau kita berdoa itu nggak perlu naik gunung, gitu, cari wali itu nggak perlu. Anak-anak kita ini wali. Gitu. Kita tinggal minta sama anak kita, berdoa di sebelah anak kita mau apa? Minta apa? Makanya saya sering bilang sama teman-teman guru-guru yang pendidik anak-anak ini, mau di Pasuruan, mau di Bandung, itu saya sering bilang, Mbak, kalau sampean mau hajat sampean dikabulkan sama Allah, tentunya selain sholat hajat, sampean datang ini buat masih muda-muda, datang ke tempat panti asuhan, tempat anak-anak yatim, anak-anak disabilitas, datang sampean bantu mereka membacakan cerita atau apa, sambil hati sampean ngeretek. Ketika sampean bantu anak-anak disabilitas ini, sampean ngeretek, minta Allah sama Allah. Kalau sampean Kristen, minta Allah sama Tuhan, minta ngeretek. Dengan sampean ikhlas kalau anak-anak ini, membantu anak-anak ini, minta Allah sama Allah. Sampean minta apa? Sampean minta pekerjaan, minta Allah. Mas Basir, ini bisa nyata Bu, ini bisa nyata. Mas Basir, sebenarnya saya bantu di sini itu saya sedang melamar kerja. Saya pengen dapat pekerjaan. Doakan ya Mas Basir yang hebat, ya Mbak, insya Allah nanti dilancarkan. Ternyata 1 bulan setelah itu, Mbak ini yang bantu saya bacain buku itu beneran dapat kerjaan. Ada lagi yang niatnya cari jodoh, beneran dapat jodoh. Yang niatnya macam-macam lah. Yang pasti saya berani jadi karena Allah menjanjikan. Ketika kita ikhlas berbuat baik dengan anak-anak kita, maka semua hajat-hajat kita itu dikabulkan sama Allah. Apalagi anak-anak kita yang istimewa. Yang membuat rezeki kita seret, yang membuat hidup kita susah adalah kita tidak terima sama keadaan kita. Halo? Hai? Ya. Kita banyak di luar itu masih banyak yang gak terima sama kita, sama anak-anak kita. Bahkan di Pasuruan, di tempat saya itu masih banyak anak-anaknya itu yang gak boleh keluar rumah, dikunci di rumahnya, disembunyikan gitu. Jadi untuk tetap ikhlas dengan apa yang Allah ujikan ke kita, berprasangka baik sama Allah bahwa anak-anak kita ini istimewa. Ibu-ibu, saya posisinya ini masih bisa lihat. Istri saya itu tidak cuma gak bisa lihat, tapi ada gangguan fisik. Tapi bisa kok dia jadi guru, dia masak buat anak-anaknya dan sebagainya. Jadi kekurangan itu tidak selalu punya kekurangan itu gak bisa apa-apa gitu. Dan saya percaya selama bertahun-tahun ibu-ibu di sini, ada yang dari tahun 2019, ada yang baru, itu pasti ibu-ibu merasakan manfaatnya. Walaupun sedikit-sedikit perkembangan yang terjadi sama anak-anak kita, itu disyukuri, dilihat perkembangannya, dirasakan. Walaupun sedikit-sedikit itu pasti ada. Anggi, halo Anggi sayang. Ada Anggi, ada Alvan. Itu dari awal semuanya.
Karena tidak cuma saya sama teman-teman yang terapi, tapi prosesnya ibu-ibu juga membantu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan yang meriah dulu, Bapak. Kalau saya dulu dari terapi bersama nih, untuk anak-anak yang ada di luar diharapkan untuk Ayo Mbak. Ayo Dada. Mosok Mas Basir Gak toh. apa-apa ya, anak-anak nangis gak apa-apa ya. Karena dipaksa suruh diem, jangan ya. Aku kena tega. Iya, itu nasi gantian. Kena tega Mbak, kena toh Mbak. Ayo lagi, kena lagi. Ya. Anak-anak senyamannya ya. Yang di depan agak maju gak apa-apa. yang masing-masing peluk, hantarkan doa terbaik untuk putra putrinya, hantarkan doa terbaik untuk putra putrinya. Yang masih pegang HP bisa dimatikan dulu. Yang masih pegang HP bisa dimatikan dulu. Dipeluk putra putrinya yang tenang. Bacakan doa terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Alirkan energi positif Bapak Ibu semuanya kepada putra putrinya. Baik, kita mulai Bu. Kita mulai, ibu-ibu yang rileks, yang tenang, fokus sama anaknya, fokus sama nafasnya. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, diatur sepelan mungkin, serileks mungkin. Bahunya, lehernya, punggungnya rileks, rileks semuanya, tenang, nyaman. Tegangnya dibuang semua ketika nafas keluar, buang semua tegangnya. Bismillah, kita mulai ya. Rileks. Rasakan rileksnya, rasakan nafasnya. Rasakan setiap nafas yang masuk ke dalam diri kita. Buang pelan-pelan, bagus. Tidak usah terganggu sama nangis anaknya, gak apa-apa, biarkan. Tetap tenang, rileks. Dirasakan rileksnya. Kalau ada perasaan-perasaan apa, biarkan saja, rasakan saja. Fokus. Tetap sama nafasnya, fokus, rileks. Fokus, karena tidak cuma anak-anaknya yang diterapi, ibu-ibunya juga. Rasakan nafasnya. Rilekskan lehernya supaya gak tegang. Rilekskan punggungnya, bagus. Alirkan energi kasih sayangnya ke anak-anaknya. Peluk anak kita. Peluk dengan sesayang mungkin. Ya, ayo. Ayo ambil mamiknya, ayo. Alirkan rileksnya, nyamannya, tenangnya ke anak kita. Bagus. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin panjang nafasnya. Gak apa-apa. Tidak usah terdistraksi, tidak usah terganggu. Biarkan, gak apa-apa. Dilus anaknya supaya tenang. Fokus, tenang.
ya. Tinggal lahir. Sebentar lagi. Oke, sampun. Sudah pada alhamdulillah. Saya juga lapar. Ini kan gitu ya Bu ya. Sudah Bu, gimana rasanya? Oh ngantuk. Saya ngantuk ini berarti dia konsentrasinya tinggi. Itu berarti yang berhasil. Karena ngantuk ya. Jadi kenapa ketika energi kita atau energi terapis kita dialihkan kepada kita dengan konsentrasi yang tinggi, itu memang efeknya ngantuk. Ngantuk itu berarti apa? Nyaman. Kita itu nyaman, tenang, bisa melupakan sedikit utang, bisa melupakan sedikit omelan, entah omelan ibu, entah omelan tetangga, entah omelan suami. Yang penting kita tenang, bisa nyaman, ya. Ya, itu memang yang harus Bapak Ibu latih. Yang namanya konsentrasi. Anaknya wis umur, kadang-kadang seperti sampai tenang loh Bu, nggak ikut emosi, nggak ikut terpancing. Akhirnya apa? Anaknya dituntut sih, bisa. Ya. Kalau ibu-ibu semuanya tenang, nyaman, rileks, anak ini nangis kayak apa itu biasanya
buka bersama di bawah kok. Terus mari. Mas Her, review. Piye rasane? Rasa bayar. Mantap. Jadi gimana rasanya? Kalau suara